Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke persamaan eksponen yang kelima. Hx dipangkatkan dengan fx sama dengan hx dipangkatkan dengan gx. Bilangan pokok di setiap ruasnya memuat variabel x dengan bentuk yang sama, kemudian pangkat dari bilangan pokok di setiap ruasnya memuat variabel x dengan bentuk yang berbeda. Ketika menjumpai bentuk persamaan eksponen yang kelima ini, penyelesaian yang pertama adalah pangkatnya kita sama dengan kan. Sudah jelas, apabila bilangan pokok dan pangkat di setiap ruasnya sama, pasti akan menghasilkan bilangan yang sama. Kemudian, penyelesaian yang kedua adalah bilangan pokoknya sama dengan 1. Ini juga jelas. Mengapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya akan sama dengan 1. Selanjutnya, bilangan pokoknya sama dengan 0. Dengan syarat, pangkatnya harus positif. Mengapa demikian? Karena 0 dipangkatkan dengan bilangan positif akan menghasilkan 0. Sedangkan 0 dipangkatkan dengan 0, hasilnya ini adalah sesuatu yang tidak terdefinisi. Termasuk ketika 0 dipangkatkan dengan bilangan negatif. Misalkan 0 pangkat negatif 3. Itu akan menghasilkan 1 per 0 pangkat 3. 1 per 0 pangkat 3 itu adalah 1 per 0. 1 per 0 itu tidak bisa diselesaikan karena ini adalah sesuatu yang tidak terdefinisi. Penyelesaian yang keempat adalah bilangan pokoknya sama dengan negatif 1. Dengan syarat pangkatnya keduanya genap atau keduanya ganjil. Min 1 dipangkatkan dengan bilangan genap pasti akan menghasilkan bilangan 1. Jika negatif 1 ini kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, itu akan menghasilkan bilangan negatif 1. Sehingga apabila pangkat dari bilangan pokok di kedua ruasnya sama-sama genap, maka akan menghasilkan bilangan 1 dan sama di kedua ruasnya. Tetapi apabila pangkat dari bilangan pokok di kedua ruasnya adalah sama-sama ganjil, maka hasil dari bilangan di kedua ruas adalah negatif 1. Ini tidak berlaku ketika salah satunya genap dan salah satunya ganjil. Maka nanti diperoleh bilangan di salah satu ruas hasilnya adalah 1 dan di ruas yang lain adalah negatif 1. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 1 dipangkatkan dengan 4x plus 1 sama dengan 2x plus 1 dipangkatkan dengan 2x min 5. Bentuk ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang kelima. Mengapa demikian? Karena bilangan pokok di kedua ruasnya memuat variabel dengan bentuk yang sama dan pangkat dari bilangan pokok di kedua ruasnya memuat variabel juga tetapi dengan bentuk yang berbeda. Supaya menghasilkan bilangan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka pangkat di kedua ruasnya kita sama dengankan. 4x plus 1 sama dengan 2x min 5. 4x min 2x sama dengan min 5 min 1. 2x sama dengan min 6, maka nilai dari x sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Yang kedua, bilangan pokok di kedua ruasnya sama dengan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya, pasti tetap 1. 2x plus 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 dikurangi 1, 2x sama dengan 0, maka nilai dari x sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Yang ketiga, bilangan pokoknya sama dengan 0 dengan catatan pangkat dari bilangan pokok di kedua ruas harus lebih dari 0. 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, maka nilai dari x sama dengan min 1 per 2. Kita uji syarat. Untuk nilai dari x sama dengan min setengah, kita masukkan ke dalam pangkatnya, apakah pangkat di kedua ruasnya
merupakan bilangan positif. F min setengah sama dengan 4 dikalikan min setengah ditambah 1 sama dengan min 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Ternyata diperoleh bilangan negatif. Kita tidak perlu melanjutkan untuk mengecek yang G min setengah. Karena pangkat dari bilangan pokok di ruas kiri sudah merupakan bilangan negatif. Sehingga nilai X sama dengan min setengah bukan merupakan penyelesaian. Kemungkinan penyelesaian yang keempat adalah bilangan di ruas kiri akan sama dengan bilangan di ruas kanan apabila bilangan pokoknya sama dengan negatif 1 dengan catatan pangkatnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. 2x plus 1 sama dengan min 1. 2x sama dengan min 1, min 1. 2x sama dengan min 2, maka nilai dari x adalah min 2 per 2 sama dengan min 1. Kita uji syarat untuk nilai X sama dengan min 1. Apakah pangkatnya merupakan bilangan genap di kedua ruas ataupun bilangan ganjil di kedua ruas. F min 1 sama dengan 4 kali min 1 ditambah 1 sama dengan min 4 tambah 1 sama dengan min 3. G min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurangi 5 sama dengan min 2 min 5 sama dengan min 7. Ternyata nilai dari F min 1 ganjil dan nilai dari G min 1 juga merupakan bilangan ganjil. Artinya apa? Nilai dari X sama dengan min 1 itu juga merupakan suatu penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah negatif 3, negatif 1, dan 0. Bisa dipahami ya? Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 10 dipangkatkan dengan x kuadrat sama dengan 3x min 10 dipangkatkan dengan 2x. Bentuk ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang kelima. Karena bilangan pokok di kedua ruasnya memuat variabel x dengan bentuk yang sama dan pangkat dari bilangan pokok di kedua ruas memuat variabel x dengan bentuk yang berbeda. Supaya menghasilkan bilangan yang sama, maka pangkat bilangan pokok di kedua ruas harus sama. X kuadrat sama dengan 2x. X kuadrat min 2x sama dengan 0. Kita bisa faktorkan. FPB dari x kuadrat dan negatif 2x adalah x. X kuadrat bagi x adalah x. Tandanya dikurangi 2x bagi x adalah 2. Sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Yang kedua, supaya menghasilkan bilangan yang sama, maka bilangan pokoknya harus sama dengan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. 3x sama dengan 1 tambah 10. 3x sama dengan 11 dan x-nya sama dengan 11 per 3. Yang ketiga, supaya menghasilkan bilangan yang sama di kedua ruas, maka bilangan pokoknya harus sama dengan 0. Dengan catatan pangkat dari bilangan pokok di kedua ruas harus lebih dari 0. 3x sama dengan 10, x-nya sama dengan 10 per 3. Kita uji syarat terlebih dahulu untuk nilai x sama dengan 10 per 3. Kita masukkan ke dalam pangkat di ruas kiri maupun pangkat di ruas kanan. F 10 per 3 sama dengan 10 per 3 dikuadratkan. Sama dengan 100 per 9. Lebih dari 0. G 10 per 3 sama dengan 2 kali 10 per 3 sama dengan 20 per 3. Jelas, dia juga lebih dari 0. Maka, X sama dengan 10 per 3 merupakan penyelesaian. Yang keempat, supaya diperoleh bilangan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka bilangan pokok di kedua ruasnya sama dengan negatif 1. Dengan catatan pangkatnya
merupakan bilangan genap di kedua ruas maupun bilangan ganjil di kedua ruas. 3x sama dengan min 1 plus 10, 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 9 per 3, maka nilai dari x sama dengan 3. Kita uji syarat untuk nilai x sama dengan 3, kita masukkan ke dalam F3 sama dengan 3 dikuadratkan sama dengan 9, diperoleh bilangan ganjil. G3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, diperoleh bilangan genap. Karena nilai dari F3 adalah ganjil dan G3 adalah bilangan genap, maka X sama dengan 3 bukan merupakan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 0, 2, 10 per 3, dan 11 per 3. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 3x plus 1 dipangkatkan dengan 4x kuadrat sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 dipangkatkan dengan 8x. Soal ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang kelima karena bilangan pokok di kedua ruasnya memuat variabel x dengan bentuk yang sama dan pangkat dari bilangan pokok di kedua ruas memuat variabel x dengan bentuk yang berbeda. Supaya bilangan di kedua ruas menghasilkan bilangan yang sama, maka kemungkinan yang pertama adalah pangkat di kedua ruasnya kita sama dengankan. 4x kuadrat sama dengan 8x. 4x kuadrat min 8x sama dengan 0. FPB dari 4 dan 8 adalah 4. FPB dari x kuadrat dan x adalah x. 4x kuadrat dibagi 4x hasilnya adalah x. Tandanya dikurangi 8x dibagi dengan 4x hasilnya adalah 2. Sama dengan 0. 4x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 4, 0, atau X sama dengan 2. Kemudian yang kedua, akan diperoleh bilangan yang sama di kedua ruasnya apabila bilangan pokoknya adalah 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap 1. Sehingga X kuadrat plus 3X plus 1 min 1 sama dengan 0, X kuadrat plus 3X sama dengan 0, kita faktorkan X kuadrat dan 3X, FPB-nya adalah X, X kuadrat bagi X adalah X, tandanya ditambah, 3X dibagi X adalah 3, sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 3. Kemudian akan diperoleh bilangan yang sama juga di kedua ruasnya apabila bilangan pokoknya sama dengan 0. Dengan catatan pangkatnya harus lebih dari 0. Kita cari bilangan yang apabila dikalikan sama dengan 1 dan ditambahkan sama dengan 3. Jelas tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. Sehingga untuk mencari X1 dan X2-nya, maka kita bisa memanfaatkan rumus ABC. Masih ingat ya? X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan B di sini merupakan koefisien dari X, berarti min 3 plus minus akar dari B kuadrat. 3 kuadrat min 4 kali A. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, 1 kali C. C adalah konstantanya, 1. Dibagi dengan 2 kali A, 1. Sama dengan min 3 plus minus akar 9 dikurangi 4 dibagi dengan 2. Sama dengan min 3 plus minus akar 5 per 2. Jadi X1-nya adalah min 3 plus akar 5 per 2, dan X2-nya adalah min 3 min akar 5 per 2. Kita uji syarat terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam pangkat di kedua ruasnya. Kita cek apakah menghasilkan bilangan yang positif atau tidak.
F dari min 3 plus akar 5 per 2 sama dengan 4 dikalikan dengan min 3 plus akar 5 per 2 dikuadratkan. Bilangan positif dikalikan dengan 4 pasti akan menghasilkan bilangan positif. Lanjut, G min 3 plus akar 5 per 2 sama dengan 8 dikalikan dengan min 3 plus akar 5 per 2. 8 dan 2 bisa kita sederhanakan dapat 1 dan 4. Min 3 ditambah akar 5. Akar 5 di sini adalah 2, sekian. Tetapi masih kurang dari 3. Sehingga min 3 ditambah akar 5 ini menghasilkan bilangan yang negatif. 4 dikalikan dengan bilangan yang negatif, tentu saja hasilnya adalah bilangan negatif. Sehingga min 3 plus akar 5 per 2 bukan merupakan penyelesaian. Kemudian kita cek juga untuk yang F min 3 min akar 5 per 2 sama dengan 4 kali min 3 min akar 5 per 2 dikuadratkan. Bilangan positif dikalikan dengan 4 pasti akan menghasilkan bilangan yang positif. G min 3 min akar 5 per 2 sama dengan 8 dikalikan dengan min 3 min akar 5 per 2. Kita coret terlebih dahulu 1 dan 4. Min 3 min akar 5 ini sudah pasti menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan 4, hasilnya merupakan bilangan negatif. Jadi, min 3 min akar 5 per 2 juga bukan merupakan penyelesaian. Ini keduanya tidak memenuhi. Lanjut, kemungkinan yang keempat. Akan diperoleh bilangan yang sama apabila bilangan pokoknya sama dengan negatif 1. Asalkan pangkat di kedua ruasnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. X kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan negatif 1. X kuadrat plus 3x plus 1 plus 1 ini menjadi plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 2 dan ditambahkan hasilnya 3. Diperoleh 2 dan 1. Berarti ini plus 2. Ini plus 1. X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 1. Kita uji syarat untuk nilai dari F min 2 sama dengan 4 kali min 2 dikuadratkan sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 16 merupakan bilangan genap. G min 2 sama dengan 8 kali min 2 sama dengan min 16. Ini juga merupakan bilangan genap. Jadi X min 2 merupakan penyelesaian. F min 1 sama dengan 4 kali min 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan dengan 1 sama dengan 4. Ini juga merupakan bilangan genap. Untuk G min 1 sama dengan 8 kali min 1 sama dengan min 8 juga merupakan bilangan genap. Artinya, X min 1 itu merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah min 3, min 2, min 1, 0, dan 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.